Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Rizka Permata Ismail dari kelas MB 4005, nomor NIM 140 120 4117. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis keuangan dari PT FAP Agri Tbk dan Asuransi Multi Arta Guna Tbk tahun 2020. Jadi, PT FHP Agri Tbk adalah salah satu perusahaan swasta nasional yang berkembang di Indonesia, mengolah dan memproduksi minyak kelapa sawit yang dikelola secara berkelanjutan. FHP Agri mulai pertama kali beroperasi di tahun 1994 dengan luas total kebun lebih dari 110.000 hektar. Operasional FHP Agri membentang di Kalimantan Utara, Timur, dan Riau, yang mencakupi kedalaman 9 perusahaan PT, 5 pabrik kelapa sawit, PKS, dengan kapasitas total lebih dari 285 ton per jam, dan satu pabrik pengolahan kernel atau kernel crushing plant dengan dukungan lebih dari 8.000 karyawannya. FAP Agri berkomitmen untuk terus meningkatkan inovasi dan efisiensi di seluruh lini operasionalnya dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis, masyarakat, dan pelestarian lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Yang kedua itu PT Asuransi Multi Artaguna Tbk. Asuransi Multi Artaguna atau disingkat Asuransi MAG adalah perusahaan asuransi umum yang berdiri sejak 1980 di Surabaya dan berkantor pusat di Jakarta. Fairfax Insurance sebelumnya bernama Batavia Mitra Tama Insurance hingga tahun 2014. Perusahaan mencatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2005. Terus definisi rasio. Rasio itu adalah angka yang menunjukkan hubungan secara matematis antara suatu jumlah dan jumlah yang lain, berdasarkan hubungan antara kedua hal tersebut. Kita dapat menganalisis suatu kondisi keuangan. Misalnya, jika kita ingin mengetahui berapa keuntungan penjualan dalam suatu periode, kita dapat membagi laba atau sebagai pembilang dengan total penjualan dalam satu periode atau sebagai penyebut. Jenis-jenis rasio. Yang pertama, current ratio. Yang kedua, debit ratio. Yang ketiga, total asset turnover. Yang keempat, net profit margin. Dan yang kelima, return on asset atau ROA. Yang keenam, gross profit margin atau GPM. Yang ketujuh, return of equity atau ROE. Yang kedelapan, fixed asset turnover. Yang pertama itu current ratio. Current ratio itu kemampuan perusahaan untuk membayar utang lancar, current liabilities dengan hasil lancar. Semakin besar, semakin baik. Ini hitungannya pertama tuh PT FAP Agri Tbk, current ratio-nya tuh aset lancar dibagi utang lancar. Misalnya 838 220 sekian dibagi 01737 sekian. Hasilnya itu 239,0631. Itu dibagi waktu yang di asuransi multi artaguna karena rasionya aset lancar dibagi utang lancar itu sama 1,002,410,482 dibagi 191,282,47 hasilnya 0,41159. Yang kedua, debit ratio. Debit ratio itu sebenarnya mengukur seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh utang, semakin kecil semakin baik. PT FAP Agri Tbk debit rasionya total untung dibagi dengan total aset. Jadi 1,02786 sekian dan 7.837 itu dibagi jadinya hasilnya 0,6541. Kalau di persen jadi 65,41%. Kalau yang di PT Asuransi Multi Artaguna itu sama debit rasio total utang dibagi total aset. 2,730 755 387 dibagi 4,73 130 0,1
hasilnya 0,576457. Kalau dipersenin jadi 57,64%. Angka ini bisa ditengok dari laporan manajemen keuangan PT tersebut di tahun 2020. Terus total asset turnover. Sebenarnya total asset turnover ini mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Semakin besar, semakin baik. PT FAP Agri Tbk. Sebenarnya total aset turnover sama dengan penjual dibagi total aset. Itu tuh berapa penjualannya dalam 2020 tuh 2,617,336. Sedangkan total asetnya itu 7,8327, itu hasilnya 0,336. Sedangkan PT Asuransi Multi Artaguna total aset turnover-nya itu penjualan dibagi total aset itu sebenarnya penjualannya itu pada tahun 2020 tuh 1950 sekian dan 4737 130 itu dibagi. Terus hasilnya 0,412. Net profit margin itu mengukur besarnya laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan pada setiap penjualan yang dilakukan, semakin besar semakin baik. PT FAP Agri Tbk itu net profit marginnya laba bersihnya dibagi penjualan 395,271 per 7.800.32277, jadi hasilnya 0,051. Sedangkan asuransi multi artaguna itu net profit marginnya laba bersih dibagi penjualan sama dengan 1,253,266 per 1950 0,66860, hasilnya 0,055. Return on Asset ROA itu mengukur kemampuan perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba bersih. Semakin besar semakin baik. PT FAP Agri Tbk return on assetnya laba bersih per total aset sama dengan 39,271,165 per 7.800,327, itu hasilnya 0,51. Asuransi multi artaguna itu return on asetnya laba bersih dibagi total aset 107,253,266 dibagi 4.737,130, hasilnya 0,023. Gross profit margin mengukur laba kotor per penjualan, semakin besar semakin baik. Itu PT FAP Agri Tbk, gross profit margin-nya itu laba kotor per penjualan. Laba kotornya 395,271,165 dibagi 7,800,327, itu hasilnya 0,50673,724. Sedangkan asuransi multi artaguna itu informnya laba kotor per penjualan itu 1,950 dibagi 1,950 itu hasilnya 1. Return on equity mengukur seberapa besar return pada pemegang saham, semakin besar semakin baik. PT FAP Agri Tbk itu return on equity-nya lebih bersih per total ekuitas 395,271 bagi 2,697, hasilnya 1,446530. Sedangkan asuransi multi artaguna itu return on equity laba bersih per total ekuitas sama dengan 1,7253 per 2,00374, hasilnya 0,5345661. Fixed asset turnover mengukur seberapa efisien penggunaan fixed asset untuk menghasilkan penjualan semakin besar semakin baik. PT FAP Agri Tbk itu total asset turnover penjualannya total aset penjualan per total aset tutup sama dengan 2,617,336 dibagi 7,800,327, hasilnya 0,3355 per 1. Sedangkan asuransi multi artaguna itu total aset turnover-nya penjualan dibagi total aset tutup sama dengan 1,950 bagi 4737130, hasilnya 0,416575. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan, apabila kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.